Shalom Shiner Shalom. Yang excited boleh dong lambaikan tangannya. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulaikan ibadah kita hari ini, aku menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, aku menyambut buat teman-teman yang hadir hari ini onsite maupun teman-teman yang online secara Zoom. Kita yuk sama-sama menyembah Tuhan, kita fokuskan hari ini, jam ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Amin. Teman-teman, saya mau infoin juga untuk persembahan, kotak persembahan ada di belakang sana. Jika teman-teman mau memberikan persembahan, boleh langsung ke kotak persembahan di belakang. Dan aku juga mau ngajak teman-teman untuk fokus saat ibadah, di mana ketika kita menyembah kita harus ekspresif. Kita mau luapkan rasa sukacita kita, rasa syukur kita buat Tuhan. Dan aku juga mau ngajak teman-teman buat yuk kita fokus, catat poin-poin penting. Ketika misalnya ada firman Tuhan yang menguatkan kita, memberkati kita, boleh kita catat, boleh kita katakan amin, boleh kita katakan yes untuk merespon firman Tuhan tersebut. Baik teman-teman, sebelum mulai ibadah hari ini, aku juga mau ngajak teman-teman, walaupun COVID-19 sudah mereda, tapi teman-teman kita di dalam ruangan ini tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak untuk pencegahan berikutnya. Dan aku juga mau bacain ayat firman Tuhan yang aku sharing hari ini dari Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang mau diberikan hati yang taat, katakan yes. Kurang semangat, katakan yes. Oke, haleluya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat janji setiamu akan memberikan setiap kami hati yang taat, hati yang mau mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan. Oh Kudus, hadir di sini pribadi, pribadi yang menawan dan suci. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu, Roh Kudus.
Kami bersyukur buat lawatan Tuhan atas setiap kami. Kami sungguh bersyukur kalau Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, lawatan-Mu satu-satunya dapat mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur bersatu hati dan mengangkat tangan kami untuk berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa yang besar, buat negara ini Tuhan Yesus. Biarlah lawatan Tuhan turun atas Indonesia. Amin. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, yang memberkati dari segala aspek yang ada Tuhan Yesus, pemerintahan, aspek ekonomi Tuhan Yesus, pertahanan, keamanan, semua dalam rancangan Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin negara kami berdoa buat Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Kami memberkati hamba-Mu secara luar biasa dalam memimpin negara ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap pemerintahan yang ada ini itu adalah pemerintahan daripada Tuhan, pemerintahan yang bersih Tuhan Yesus, yang berkenan di mata Tuhan. Kau juga memberkati segala departemen kementerian yang ada Tuhan Yesus atas Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, mungkin di beberapa tempat masih terjadi peningkatan COVID-19 Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup pulihkan Tuhan Yesus. Perlahan tapi pasti Tuhan, kami percayakan kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kota Batam di mana kami tinggal. Kami bersyukur buat kota ini, kota kunci Tuhan, yang akan membuka pintu-pintu langit Tuhan Yesus, pintu-pintu pertobatan Tuhan Yesus, berkat Tuhan Yesus dan pertobatan Tuhan Yesus ada pada kota Batam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kota Batam atas segala aspek yang ada Tuhan Yesus, pertahanan, keamanan, ekonomi Tuhan Yesus, segala sesuatunya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dan Engkau yang mengurapi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah melalui kota Batam juga banyak anak-anak muda yang dimenangkan Tuhan Yesus, setiap generasi dimenangkan Tuhan Yesus demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga rindu Tuhan Yesus, berdoa buat setiap pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Berdoa buat Pak Niko Tuhan Yesus, Pak Irwan Tuhan Yesus, Pak Erwin beserta kedua wakilnya. Kami percaya Engkau yang melawat setiap pemimpin rohani kami. Engkau yang memberkati dan mengurapi Tuhan Yesus setiap mereka. Biar kemanapun mereka melayani Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan dapat melihat sinar kemuliaan terpancar dari hidup mereka. Dan banyak Tuhan Yesus orang-orang yang dimenangkan Tuhan Yesus atas pelayanan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat pembangunan gereja kami Tuhan Yesus di Eden Park. Kami percaya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang mengakhiri Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Karena kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan berkekurangan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami House of Glory. Biarlah Tuhan Yesus gereja ini menjadi gereja yang besar, gereja yang Tuhan Yesus sesuai visi yang mengalir menjadi berkat. Biar setiap orang-orang di dalamnya juga diberkati, menjadi berkat Tuhan Yesus dan menjadi dampak Tuhan Yesus untuk orang-orang di sekitarnya. Kami juga rindu berdoa Tuhan Yesus buat komunitas ini. Terima kasih Bapak buat wadah yang Tuhan berikan atas kami setiap anak-anak muda untuk belajar Tuhan Yesus menjadi autentik, menjadi relasional. Kami bisa menghargai proses dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang signifikan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan melawat setiap kami. Kami menjadi anak-anak yang berbeda Tuhan Yesus di antara orang-orang lain Tuhan Yesus. Kami akan membawa dampak positif dan menjadi berkat Tuhan Yesus, garam dan terang bagi orang sekitar kami. Kami berdoa buat setiap pemimpin kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Kak Vera, selalu pembina kami. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati dia secara luar biasa. Keluarganya juga menjadi keluarga yang berdampak bagi keluarga-keluarga lain. Biarlah rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah atas Kak Vera dan keluarganya. Kami juga berdoa buat Ko Edwin Tuhan Yesus, youth pastor kami yang kami kasih. Kami percaya Tuhan Yesus akan pakai hamba-Mu secara luar biasa. Kemanapun dia pergi, Roh Kudus yang akan selalu menuntun dia, Roh Kudus yang akan menemani dia dan melawat dia. Dan banyak anak-anak Tuhan akan diberkati melalui pelayanan dia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini doa yang tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan siap memuji dan menyembah Tuhan. Demi nama Tuhan kami akan mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami tutup bungkus doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Sama-sama kita katakan Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya mau nyapa dulu. Apa kabar semuanya? Kurang kuat, apa kabar? Saya yakin semua teman-teman yang datang ke sini semuanya nggak dalam keadaan baik-baik saja. Betul apa betul? Melalui lagu yang akan kita nyanyikan nanti, kita diajarkan bahwa Allah turut beserta kita dalam apapun keadaan hidup kita. Amin. Sebab dia Tuhan yang selalu bekerja. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.
Lebih lagi tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita katakan. Lebih lagi sebelah sini katakan. Lebih lagi.
Firman-Mu adalah kekuatan setiap kami Tuhan. Katakan, Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Sama-sama katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Mari sama-sama kita injak tanganku di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Haleluya. Mari Shiner sama-sama katakan, Firman-Mu, Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa. Amin. Di dalam nama kami pegang kemenangan kami Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Kataku di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Mari kita injak iblis di kakiku, sorakan nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala ya. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kaku di kakiku di dalam kuasa. One more time say, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Mari kita injak dan injak di kakiku di dalam kuasa. Sorakan Yesus. Oh nama-Nya berkuasa. Ada kuasa dalam nama-Nya. One more time, sorakan. Sebelum dulu katakan kanan kiri depan belakang, lo luar biasa banget hari ini. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Mari kita sama-sama kembali fokus sama Tuhan Yesus. Buka hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Kita membawa berkat. Pulang dari sini kita berbeda dari awal kita datang. Biar ini menjadi pujian penyembahan bagi kita.
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
sembah Dia dengan penuh ekspresi. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Lebih dari segalanya kami tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Lebih menyembah dalam roh. Katakan dalam roh dan kebenaran. Kedua tanganmu katakan selamanya. 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 Ini hidup kami Tuhan, hanya bagimu, hanya lebih dalam kami menyembah. Mari angkat tangan. Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berjalan semakin dalam. Sebab itulah yang Tuhan taruh sebagai visi dari gereja ini. Tapi kami harus semakin dalam berjalan bersama Tuhan Yesus. When we go deeper, we will shine brighter. Tuhan tolong kami dalam roh dan kebenaran mengenal Yesus lebih lagi, taat lebih lagi, mengasihi lebih lagi, melayani kehendak-Mu lebih lagi. Biar kami semakin berkurang, Tuhan yang semakin bertambah. Kami gak mau kasih Tuhan sisa-sisa, tapi kami kasih Tuhan the best year of our life, masa muda kami buat Tuhan Yesus. Sebab kami tahu hidup kami di dunia ini cuma sebentar. If I only live once, I will give everything to God. Kami gak tunggu nanti Tuhan. Kami mau mulai sekarang. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memenuhi kami. Biar hadirat Tuhan terus menguasai setiap pribadi. Kau mau pesan, jangan ada yang keraskan hati. Kalau kamu sudah pilih untuk datang ke tempat ini, berikan semuanya di tempat ini. Perhatianmu, fokusmu, egomu, gengsimu, ekspresimu, semuanya buat Tuhan. Supaya kamu mengalami Tuhan sepenuhnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur urapi kami Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Kami siap untuk firman-Mu. Jadikan kami pelaku, bukan hanya pendengar saja Tuhan. Bawa kami go deeper and shine brighter. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, semuanya silakan duduk. Oke, hari ini kita ngelanjutin series kita yaitu Deeper. Ya, kalau teman-teman udah ikutin dari minggu lalu, kita udah mulai week 1 ya, yang kemarin kita bahas tentang Roh Kudus. Karena semua yang dibahas dalam minggu demi minggu di bulan ini, tema besarnya adalah deeper ya. Karena kita percaya waktu kita go deeper, hidup kita shine brighter. Nah, ada beberapa hal yang harus kita mengerti apa sih maksudnya go deeper.
Apakah lebih lama kita doanya gitu, atau kita lebih banyak pelayanan yang kita ambil, atau apa gitu. Nah, minggu demi minggu kita diajarin. Minggu kemarin kita akan go deeper waktu kita berjalan sama Roh Kudus. Oke, nah hari ini kita akan belajar gimana sih go deeper dalam hal membaca firman Tuhan, ya. Karena seringkali nih, jujur, kita baca Alkitab kita nggak ngerti, atau kadang salah mengerti. Ya, apa sih maksud nih ayat firman ini? Aku pengen kenal Tuhan, tapi yang ada aku malah makin bingung. Nah, makanya hari ini kita akan belajar, temanya adalah understand the text. Nah, hari ini kita akan dilayani dengan spesial oleh Pastor Dani Gamadi. Oke, boleh tepuk tangan dulu? Iya. Nah, Koko akan share sedikit ya. Ini sebenarnya bisa lihat di bio-nya sendiri ya. Beliau adalah Director of Strategic Operation di ASEAN Unite. ASEAN Unite itu pelayanan untuk Asia, hub ya, community hub. Terus kemudian beliau juga seorang doktor di area preaching dan kuliah di Knox, Florida. Terus kemudian beliau juga tulis beberapa buku yang isinya tuh untuk memperlengkapi para pengkhotbah-pengkhotbah muda. Beliau juga sekarang nih terus aktif membuka kelas-kelas preaching. Ya, kelas-kelas berkhotbah dengan presisi tapi juga powerful. Nah, kebetulan batch yang ke-9 Koko dan Kofeb ikutan ya. Kita ikutan ada di kelasnya Kak Dani Gamadi dan kita masih on progress belajar dari beliau. Nah, hari ini aku pengen kita semua di tempat ini tangkap daging-dagingnya. Yang mau katakan amin? Yang siap boleh katakan wuh. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan Kak Dani, Pastor Dani. Halo teman-teman sekalian. Pastor Edwin, Pastor Febri, wah senang akhirnya bisa ketemu sekalian. Bentar ya, saya gedein dulu biar bisa kelihatan. Soalnya dari tadi saya nggak bisa kelihatan teman-teman, kelihatan panggung doang. Thank you ya buat semua yang udah melayani hari ini, worship-nya, I enjoy it very much. Seperti tadi udah kenalin, nama saya Deni Gamadi. Ini bentar ya, nyalain lampu ya. Kayaknya rada-rada noisy, bentar ya. Oke, lebih jelas nggak gambarnya? Saya asal di Jakarta, tapi saya lagi di Surabaya, dan kamarnya banyak mainan. Sayangnya bukan mainan saya. Ini ada ipar gue punya koleksi. So, teman-teman, hari ini kita bakal bahas soal deeper, dan kita mulai dalam doa ya. Makasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan lakukan buat kami. 1 minggu ini nggak berasa, cepet banget. Dan disinilah kami sekarang bersamamu dengan Tuhan. Sama dengan teman-teman kami semua beribadah. Tolong kami Tuhan, biar kami bisa nangkap isi hati-Mu. Kami bisa menikmati hari ini sebagai hari yang penuh dengan kemenangan, juga rest in you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya share screen ya. Ini dia. Oke, muncul nggak? Muncul ya, muncul ya. Nah, sip, muncul dah. Ntar gua atur dulu. Teman-teman nih ya, tahu nggak, habis pandemi, gereja itu nggak akan jadi sama lagi seperti sebelumnya. Akan ada banyak hal yang jadi berbeda, terutama yang ditakutkan orang dari zaman dulu itu jangan-jangan terjadi. Apa itu? Ya, orang nggak kembali ke gereja. Dulu jemaatnya berapa, pas sudah dibikin onsite pun yang datang cuma sebagian. Nggak balik lagi. Karena kita menghadapi generasi yang disebut the nons and the dones. The non itu adalah orang-orang yang not affiliated. Non, jadi non-affiliated. Lo agamanya apa gitu ya? Ya gue kayak agamanya ini, tapi gue nggak benar-benar terafiliasi dengan agama itu lagi gitu. Misalnya, ya gue netral lah. Gue orang baik, gue punya teman, gue kerja yang baik, gue berhasil. Tapi not religious ya, not spiritual, the nons. Nah, tapi sekarang ada kategori yang kedua, yaitu the done. Like I'm done gitu ya. Jadi lo agamanya apa? Lo nggak ke gereja? Enggak. I'm done with Christianity. Aku udah cukup. Dari kecil sekolah minggu, youth segala macam, but now I'm done. Sekarang hari Minggu I spend my life with my family, misalnya with my friends, atau going somewhere healing, tapi I'm just done with my life. Nah teman-teman sekalian, waktu kita ngobrol soal firman Tuhan, itu rasanya jadi hal yang jauh banget gitu ya. Karena sekarang kalau kita ngalamin yang non sama dan sini, maka kita menghadapi dunia yang kayak apa sih? Dunia yang mungkin akan lebih skeptis. Ini mujizat, ini kebenaran, ini komitmen. Nah, some people don't care.
Ini dunia yang lebih sekuler. Tolok ukur beauty, tolok ukur sukses di dalam gereja pun pakai nilai-nilai yang sekuler. Ini sekularisme yang masuk ke dalam gereja. Jadi tolok ukur kebaikan, virtue, tolok ukur apa itu perkenanan Tuhan, bisa jadi pelan-pelan masuk jadi sekuler, masuk ke dalamnya. Kemudian ini juga generasi yang individualis. Tahu nggak? Gereja mula-mula kebaktian tuh nggak kayak kita, kursi ngadap ke depan. Enggak, dulu melingkar. Jadi guyup, jadi ngobrol satu sama lain. Nah sekarang kita ke gereja kan masing-masing kan? Masing-masing. Coba lihat kanan kirinya, kenal nggak? Jangan liatin saya, liatin kanan kirinya. Nah, coba kasih fist bump, boleh fist bump? Asik, jangan di pipi ya. Nah, oke. Nah, sekarang dunia kita bikin individualis. Apalagi dengan COVID begini kan, kita jaga jarak, kita takut segala macam. Kita ada di dunia yang makin begini loh, sendiri-sendiri. Dan kalau I sukses, itu kesuksesan I. Kalau gagal, I minta tolong you. Tapi kemudian setiap orang hidupnya masing-masing. Dan subjektivisme. Ya menurut saya ini yang paling baik. Menurut kamu itu, ya nggak apa-apa. Aku nggak judge kamu nggak judge aku. Subjektivisme. Kemudian juga generasi orang-orang yang anti absolutisme. Nggak bisa dikasih tahu. Pokoknya ini yang paling benar, yang lain salah gitu ya. Nggak bisa. Pokoknya cuma satu aja. Nggak ada cuma satu kebenaran. Semua bisa punya kebenaran masing-masing. Nah makanya nggak heran ya 10 tahun lalu di Amerika itu setiap minggu ada 60.000 jemaat yang keluar dari gereja. Setiap minggu 60.000 jemaat meninggalkan gereja dan meninggalkan iman Kristen. Di Indonesia nggak tahu nih pasca pandemik terjadi nggak. Tapi orang-orang yang dulu rajin ke gereja mungkin juga di saat ini udah I'm done with church karena satu dan lain hal. 60.000 di Amerika setiap weekend. Di Jerman ini dulu pusat kekristenan ya. Orang itu malah beralih kepada dunia sihir dan ilmu gaib. Menarik ya, New Age movement, tapi juga witchcraft, ilmu gaib, ilmu sihir di sana. Di Inggris, cuma 2% dari populasi yang ke gereja. Padahal semua kerajaan Inggris itu sangat terikat kepada gereja, rumah Tuhan, tapi sekarang cuma 2%. Lihat ya, dunia kita udah shifting. Kalau dulu kita bilang, oh Barat adalah sumber kekristenan, lihat keadaan Barat. Begini nih kondisinya. Perancis, jumlahnya ateis 31%. Kristen cuma 3%. Ini negara-negara yang dulu nih kerajaan Kristen. Keadaannya seperti ini. Tapi sekarang sudah jadi marginal kekristenan itu. Yuk kita lihat lebih lanjut lagi. Orang-orang modern di kota-kota yang sibuk di Indonesia dan dunia, itu sebetulnya merupakan orang-orang yang paling kesepian di seluruh kota. Orang-orang yang paling tidak terjangkau oleh kasih, yang paling banyak, paling tinggi nilai stresnya, juga paling tinggi rate suicidalnya. Separuh penduduk dari dunia itu sekarang udah tinggal di kota, urbanisasi. Orang-orang ini yang ngebentuk budaya, orang muda yang hustle, kan ya orang New York katanya suka hustle kerja, influencer, tapi juga orang-orang yang paling miskin ada di kota. Jadi kalau kita hidup di kota gitu ya, ini profilnya tuh kayak gini. Sibuk, aktif, besok kita udah berdagang atau masuk kantor lagi. Tapi juga orang yang spesialis, punya pakar di bidang masing-masing. Tapi orang yang juga kompetitif. Ada kompetitornya hadir di gereja bersama kita? Teman kuliahnya jadi kompetitornya gitu ya. Dan orang-orang yang sibuk, guys. Sibuk. Kalau zaman dulu ya, kita ke gereja itu seminggu bisa 3 kali. Ada latihan, ada small group, ada PW. Sekarang orang ke gereja seminggu sekali aja berat gitu rasanya ya, setelah kita online sekian waktu. Dan komitmen weary. Coba lihat yang pelayanan. Yang jadi leader kadang-kadang 4L kan. Lu lagi. Ya, dia yang WL juga. Mimpin doa, lu lagi. Nanti berita, warta, dia lagi. Sedikit orang mau terlibat. Kita nggak kaget, guys, keadaan kayak gini. Ini di Amerika udah terjadi 20 tahun lebih cepat ketimbang di Indonesia. Tapi orang modern juga orang yang lonely loh.
hidupnya penuh transisi. Dia pindah dari satu kota ke kota ini, sekarang di Batam, nanti pindah ke Jawa, nanti pindah ke Singapura. Transisi, tapi adaptif, berubah. Tinggal di apartemen bisa, di kos-kosan bisa, di mes perusahaan bisa, di kampus, kemana semua. Ritme hidupnya cepat, sebenarnya capek. Dan nggak punya relasi yang benar-benar mendalam. Nah sekarang di keadaan yang seperti ini, dunia terus beradaptasi, dunia terus berubah, siap atau nggak siap. Contohnya, berita bilang, 2076, mesin akan outsmart manusia, tapi manusia tetap berkuasa. Sekarang mungkin di pabrik-pabrik udah pakai mesin, tapi ada robot kayak Sofia, tahu nggak ya itu ya, robot segala macam akan mulai outsmart us di industri segala macam, mulai makin banyak robot. Sekarang mobil bisa nyetir sendiri Tesla, kan ya. Lain kali nggak tahu deh, mungkin nggak butuh manusia lagi, udah berubah lagi. Robot di tahun 2076. Ya ini kan 50 tahun lagi ya. Kalau kita dikasih umur panjang, barangkali umur kita masih hidup di tahun itu. 2076 nantinya bisa jadi pandemi itu makin sering. Karena satu dan lain hal, masalah glasier, masalah apa, dan lebih fragile lagi manusia itu. Dulu kita pikir manusia hebat, umur 100 tahun, tapi ternyata manusia itu gitu rapuh. 2076 juga nanti ya, populasi di seluruh dunia akan meledak terlalu banyak. Misalnya dari berapa? 6 miliar, 11 miliar, 15 miliar. Nah, kalau populasi meledak, apa yang terjadi? Kemiskinan, kriminalitas, kelaparan, chaos. Bayangin nggak? I'm afraid the world is not getting better. Dulu kita nyari kerja relatif gampang, sekarang susahnya amit-amit. Dulu anak SMA tuh main, sekarang anak SMA, waduh, pressure, sekolahnya berat. Main cuma main game doang. Dulu bisa lari, bisa naik gunung gitu ya, jalan-jalan kemana. Sekarang main game. Not so many choices because the world is not safe. Dan mungkin di 2076 bakal ada lagi manusia yang DNA-nya tuh di genetically engineered. Modifikasi DNA bisa terjadi dalam diri seorang. Semua berubah. 2030 kita sudah akan siap berangkat ke Mars bersama dengan Elon Musk. Semua ini bakal berubah. The world is getting crazier and crazier. 2076 ribuan orang barangkali katanya ditakdirkan lagi. Apa sih namanya? Dikirakan. Nah, diperkirakan. Udah pindah ke Mars. Keadaannya kayak gitu. Lantas di tengah keadaan yang kayak gini, saya pengen ajak bahwa apa yang bisa bikin kita tentram, damai, waras, itu dengerin suara yang masih positif. Sebab ini handphone, ini TikTok, IG, dan segala macam, ini kan suaranya ini berisik kan. Kasih kita value tentang kesuksesan, kecantikan, pride, dan kita kebawa dengan budaya itu. Kita ibadah di hari Minggu, tapi hari biasa kita beribadah juga. Ini ibadah kita. Ini ada liturginya. Kita beribadah kan ada liturgi ya, susunannya. Ini juga ada liturginya. Dan ini membuat kita menyembah sesuatu yang berbeda. Menyembah kecantikan, menyembah eksistensial di diri kita, menyembah kekayaan. Orang flexing ada di situ, orang bangga kerjanya. They want to show the best of their lives. Dan jujur, gue nggak heran waktu gue ngajar kelas 12. Mata pelajaran yang paling banyak anak-anak boleh milih kelas elektif itu adalah mental health. Why? Jujur, kita capek. Kita capek dengan keadaan ini. Kita pikir harus ada sesuatu yang keluar. Membawa kita satu kewarasan. Gimana caranya? Ada satu berita yang nggak berubah yang berbicara pribadi kepada kita. That's the Bible. Bible yang udah lama ditinggalin. Karena kita ganti dengan gadget kan ya. Misalnya ya nggak apa-apa sih. Tapi the message of the Bible itu yang saya pengen bilang. Ini seperti air murni yang kita bakal kangen gitu loh. Kita bakal cari, kita bakal rindukan. Kenapa firman Tuhan? Ada sebuah film dulu ya, terkenal namanya Denzel Washington. The Book of Eli. Nah, ini bukunya terkenal, filmnya terkenal banget. Ceritanya tuh di tahun berapa, bumi tuh udah hancur. Terjadi namanya The Flash. Wah, terus manusia hidup tuh chaos, saling bunuh. Ada hunter, orang dibunuh, hartanya diambil, bumi ini udah porak-poranda, luluh, lantas, semuanya udah, waduh, berantakan ya. Disporia namanya ya. Nah, tuh lihat tuh, mobil semua, wah di seluruh dunia itu udah hancur karena satu bencana yang gede. Manusia kebanyakan udah mati, tinggal sedikit jumlahnya. Terus ada satu orang, namanya Eli, yang kemana-mana bawa sebuah buku rahasia, dan bukunya ini tuh berusaha diambil oleh sebanyak mungkin orang.
Semua orang mau bunuh dia untuk ambil buku itu. Dan dia mesti bisa kayak bela diri gitu ya, perang segala macam. Nah, itu bukunya dia pegang di tangannya, kelihatannya. Terus dia ketemu seorang anak perempuan yang juga kehilangan keluarganya segala macam. Ini buku yang diincar orang mau ambil. Sampai orang mau bunuh Eli itu. Mereka benar-benar cari buku itu, buku itu, buku itu. Nah, sepanjang film ini, teman-teman, ini film lama ya, orang nggak tahu itu buku isinya apa. Sampai di akhir film itu, si Ila ini buka bukunya kosong. Bukunya kosong ternyata. Terus dia mulai baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, itu adalah klimaks dari filmnya. Ternyata si buku itu adalah Alkitab. Sekali lagi nih film udah lama gitu ya. Ada yang bilang dia nih buta, jadi itu braille. Yang kedua bilang itu ya teori-teori film gitu kan. Ini buku kosong. Dia, si Eli ini udah ngapalin di kepala dia. Udah apalin di kepala dia tentang the Bible ini. Dan di film itu diulang dibilang, kita nggak punya lagi harapan buat society kita. Kalau misalnya ya, Bible itu nggak ada. Ini yang bikin kita waras, ini yang bikin kita punya harapan. Is the Bible. Tapi gini guys, kita nggak bisa menghargai keindahan Bible. Waktu hidup kita belum hancur. Pernah nggak kita tuh ya, nangis di bantal kita sampai ketiduran? Hancur. Pernah nggak kita stres gitu rupa sampai muka jerawatan? Sampai turun berat badan 5 kilo. Stres, dan kita bilang, siapa lagi yang mau nolong gua? Mungkin kamu pernah patah hati oleh orang yang udah very special for you. You know, itu nggak ada obatnya. Kamu pernah misalnya pengen masuk ke perguruan tinggi, uni tertentu. Nggak ada duit, papa mama bilang. Atau nggak keterima. Atau kamu pernah dikhianatin orang yang paling kamu percayain. Itu hancur, cur. Tapi kadang di tempat paling gelap, kita baru tahu the beauty of firman Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang I udah tahu di kepala I dari kecil, but I know to know more. I know to know more. Karena gini loh, kita cuma bisa tahu Tuhan sejauh Tuhan memperkenalkan diri pada kita. Di luar dari itu kita nggak bisa tahu Tuhan. Dan cara Tuhan perkenalin diri pada kita adalah melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Dan Alkitab yang bikin kita ingat waktu kita marah, firman Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam. In our daily life, waktu kita jadi greedy, firman Tuhan bilang berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Waktu kita khawatir, aduh firman Tuhan banyak sekali ingetin. Udah ya, serahin padaku. I will take care of you. Waktu kita lagi dicobai, firman Tuhan, enggak, pencobaan itu yang bikin kamu jatuh terus, enggak akan melebihi kekuatanmu. Malah ada jalan keluar di setiap pencobaan. Waktu hidup ini feels so impossible. Yesus bilang, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. I will give you rest. Ini semua cuma ada di Bible. Pengalaman kita sama Tuhan bisa tipis. Kita stres 3 kali dalam hidupnya. Kita pernah kena PTSD, kita pernah kena depression, lalu kita kenal Tuhan yang begini, kita begitu. Tapi itu nggak cukup. Kita butuh informasi yang lebih kaya, pengenalan lebih pribadi sama Tuhan. Dan semua itu ada di Bible. Nah, masalah gini, saya nggak bisa ajak teman-teman baca Alkitab kalau kita nggak ngerasa butuh. Ya. Kalau nggak ngerasa butuh, ya nggak bisa. Baca Alkitab dong. Biar kata mulut gua sampai berbusa juga ya. Nggak bisa. Ini loh cara baca Alkitab. I don't care, kata kita. I don't feel I need it. Tapi kadang waktu kita hancur itulah, kita baru bilang, aduh, my life is impossible. Dan Bible itu udah punya jawaban, atau udah punya hiburan buat kita. Jauh sebelum itu semua. Ini saya skip dulu ya. Contohnya gini loh. Kejadian 16. Kalau teman-teman ada smartphone ya, boleh nggak kita buka sama-sama? Sebab saya nggak copy-paste teks Alkitabnya ke dalam PPT ini. Kalau ada Alkitab ya, kita buka Kejadian 16. 16 ayat 6 sampai 10. Silakan baca masing-masing. Kejadian 16 ayat 6 sampai 10. Coba lihat di Alkitab masing-masing. Coba silakan baca sebentar masing-masing.
Kejadian 16 ayat 6 sampai 10 ya. Coba kalau teman-teman ada Alkitab di gadget, coba baca masing-masing. Kalau yang nggak ada, yang sebelahnya boleh, ini baca bareng yuk. Kasih, siapa tahu bisa tukeran nomor. Ya, jangan ya. Nanti aja itu maksudnya. Nah, Kejadian 16 ayat 6 sampai 10, coba di-share kalau ada teman sebelahnya yang kagak ada Alkitab kan. Ini salah satu bagian yang jarang banget dikhotbahin. Hagar. Ada banyak tokoh hebat di Alkitab, ada banyak wanita terhormat di Alkitab, tapi jarang orang khotbahin. The life of Hagar. Waktu kita baca sekilas nih ya, kayaknya oh ya udah Hagar tuh diusir. Jadi gini, Abraham dan Sarai nikah, nggak bisa punya anak. Sarai bilang kita ambil budak kita. Kemungkinan Hagar itu budak yang jadi hadiah dikasih ke Abraham oleh Firaun. Jadi mungkin orang Mesir. Jadi dia tuh properti gitu loh, pembantu asisten rumah tangga yang lebih rendah lagi, budak. Maksud saya budak ya, paling rendah dari semuanya. Dia bukan asisten rumah tangga, dia budak gitu loh. Lalu kemudian hamil nih Hagar. Wah, mulai sombong Hagar, diusir sama Abraham. Sarai dan Abraham nggak suka nih ya, diusir suruh pergi. Udah diusir, sekarang dia gini, dia budak, dia mau diusir, dia mau pergi kemana? Ke padang gurun. Jauh dia kembali ke Mesir. Ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya di dekat suatu mata air di padang gurun. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu, kemanakah pergimu? Nah, lihat dari sini ada beberapa poin aja yang bagus. Yang menjumpai dia, itu malaikat Tuhan. Kalau teman-teman lihat di Alkitab, Tuhannya itu T-U-H-A-N-nya itu huruf gede semua. Bukan Tuhan biasa, T-nya besar, U-nya kecil. Enggak. T-U-H-A-N gede semua. Dan ini malaikat Tuhan. Siapa sih malaikat Tuhan ini? Nah, di sini ya. The angel of the Lord ini, bahasa Ibraninya itu Malak Yahweh. Makanya diterjemahkan bahasa Indonesia, malaikat Tuhan. Tuhan yang huruf gede semua di Alkitab kita, itu terjemahan dari bahasa Ibrani, Yahweh. YHWH. Orang Ibrani nggak boleh ngomong Yahweh, mereka bilangnya Adonai. Itu bacaan halus. Jadi tertulisnya Yahweh, tapi kita baca Adonai. Jadi ini Malak Adonai atau Malak Yahweh. Itu siapa? Nah di Alkitab dibukakan ya. Ternyata angel of the Lord ini, yang met her, was God himself. When God himself is physically present, and we understand that it is the pre-incarnate appearance of Jesus Christ. Jadi gini, waktu Hagar si budak yang sombong, nantangin Sarai, diusir, ada yang nyamperin dia. Ada yang ngajak ngomong dia di waktu dia sendirian dan dia hancur. Yang ngajak ngomong dia bukan malaikat biasa, bukan saudagar, bukan pria hidung belang, bukan juragan budak, tapi Malak Adonai. Nah, Malak Adonai itu siapa? Itu physical presence of God himself. Hey, Abraham bangsa pilihan, orang pilihan Allah, bapak orang beriman. Hagar ini siapa? Anaknya pun enggak jadi bangsa Israel yang besar yang dipilih Tuhan. Hagar ini siapa? Nobody. Tapi di zaman itu pun Tuhan udah ngajarin, I always love marginal people. I always love the underdogs. God resists the proud, but give grace to the humble. Ini contohnya. Hagar ini. Dan yang nyamperin dia bukan Gabriel. Ingat Maria waktu mau hamil Yesus, yang nyamperin malaikat Gabriel. Daniel yang nyamperin malaikat. Tapi Hagar yang nyamperin kemungkinan adalah pribadi Yesus Kristus sebelum berinkarnasi jadi manusia. Jadi ini pribadi Allah Tritunggal. Allah anak. The pre-incarnate. Pre-incarnate itu kan sebelum berinkarnasi. Itu Malak Adonai. Karena di bagian lain bisa kelihatan betapa malaikat itu menerima sembah, diperlakukan seperti Allah dia mau. Kalau malaikat biasa bilang, jangan sembah saya. Di Alkitab ada catatan begitu. Jadi teman-teman gini, ini Hagar nih udah ngaco. Dia yang sengak, dia yang gangguin ibu nyonyanya, dia yang diusir pula, dan dia bukan siapa-siapa, dia bukan dari suku yang mayoritas dan yang kuat. Yang nyamperin Allah. Yesus sendiri. Gila nggak? I mean, kalau kita saat teduh baca dari sini, kita lihat, wow, I think I am the underdogs. Aku minder. I don't know, my life is just like a joke.
Itu Hagar. Dan Tuhan nyamperin dia di sana. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, angel of the Lord, Malak Adonai, itu nggak ketemu sepanjang orang di sejarah, itu sembarang orang. Dia ketemu Abraham, Musa, Bileam, Israel, Gideon, Simpson, Daud, Elia. Aku bilang tadi, Maria ibu Yesus pun nggak disamperin sama Malak Adonai. Malak Adonai terlalu agung, terlalu tinggi gitu loh. Kalau mau ngomong sama kita, utuslah malaikat level bawah, cukup. Kita udah kagum dong, ya kan? Malaikat yang jaga di Taman Eden dengan pedang menyala-nyala, udah cukup. Tapi Hagar, si orang terbuang itu, disampeli oleh angel of the Lord. Angel yang urusannya itu urusan global, yang luar biasa, yang ngomong pada Abraham, Musa, Bileam, Israel, Gideon, Simpson, Daud, Elia. Kok bisa-bisanya Allah yang gitu besar nyamperin Hagar? Dari Hagar lahir Ismail, kemudian ribut sama Israel. Tapi Tuhan enggak buang anaknya. Enggak. Sejak kapan Hagar jadi anak Allah? Enggak tahu kan? Dia nggak nyembah Allah Yahweh kok. Tapi lihat ya, waktu Tuhan ketemu Hagar, Tuhan bukan manggil gini, "Hey wanita." Enggak. "Hey Hagar." God calls her by name. Hagar merasa dia anonimus, dia nggak punya nama. Dia perempuan yang nggak berharga. Budak, siapa yang peduli nama budak? Ya kan? Gue boleh kasih nama budak gue sendiri. God calls her by name. Habis itu, bukan itu. Malaikat Tuhan tuh kasih janji. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, sampai nggak bisa dihitung. Hey, itu janji buat Abraham. Right? Aku akan berkati kamu, aku bikin keturunanmu banyak sampai nggak terhitung. Janji itu dikasih ke Hagar. Hagar itu tokoh minor. Kalau kita nonton film, Hagar itu kita bakal lupa. Dia cuma sekali ada lalu hilang gitu dalam seluruh Alkitab. Janji yang sama dikasih. Dan Tuhan bilang, Tuhan telah mendengar penindasan. Tuhan sudah melihat di situ. Nah, makanya di situ di ayat 13 ya, Hagar memberi tempat itu namanya, menyebut Allah itu Allah El Roy. Dia nggak kenal Yahweh. Disebut tempat itu El Roy. El artinya Tuhan. Roy artinya melihat. El Roy, Allah yang melihat. Itu dia bilang. I will multiply your descendants, kata Allah sendiri. El Roy, you are the God who sees. You are the God who sees. Lihat, jadi maksudnya gini loh teman-teman. Ini message tadi kita coba baca 5 ayat. Kejadian 16, ayat 6-10. Ini bukankah itu sebuah kekuatan besar buat kita yang merasa diri kita ini minder? Low self-esteem. Kalah, nggak kaya, nggak cakep, nggak luar biasa, nggak diundang ke pesta yang besar. You know, some people are big shot in your church among you. Some of you nggak datang ke gereja, people will not notice. Some of you datang ke ruangan ini, dipuji, selamat datang, apa kabar, gimana sehat, gimana orang tuamu, gimana anakmu. But some of you come to this room and no one knows. No one cares. Kamu pulang duluan, nggak ada yang bilang, jangan pulang dulu, kita ngobrol dulu. Nggak ada. And you feel like even in the church, aku orang yang terhilang. Itu Hagar. Dan buat orang yang paling terhilang, Tuhan nggak kasih malaikat sembarangan. Dia kasih Malak Adonai. The pre-incarnate of Jesus Christ. Itulah kenapa ya, anak-anak Tuhan hari ini punya janji yang lebih indah lagi, lebih dari Hagar. Karena di dalam Yesus dia berjanji, I am with you always. Matius 28. Kalau dia bilang I am with you always, sebetulnya dia bilang I was with you always too. Di zaman Hagar, Jesus was there. Di zaman murid-murid, Jesus was there. Di kitab Wahyu nanti, Jesus was there. Jadi di tengah keadaan yang susah, God sees. Allah ngelihat. Nah, inilah the power dari firman Tuhan itu. Waktu kita dalami. Nah, sekarang gini teman-teman sekalian. Gimana saya bisa dapat informasi sebanyak ini? Saya pakai sebuah apps yang informasi cukup banyak. Namanya Enduring Word. Nih, silakan dipoto layarnya ya. Ini soalnya Apple ada, Google ada, Enduring Word kayak dari Amerika kali ya isinya ya. Yang ngasih ini semua informasi nih bahasa Inggris nih. Aku bisa tahu tadi kan, Angel of the Lord itu pre-incarnate of Jesus Christ.
Oh, dia ternyata itu yang datang itu God himself. No one has ever seen God, and bla bla penjelasan. Oh, angel of the Lord ini datangnya nggak ke sembarang orang, cuma ke orang-orang. Ini saya tahu semua dari mana. Ini saya sengaja print screen, guys, dari apps ini. Jadi maksudku gini loh, kalau teman-teman baca Alkitab, terus kagak ngerti, cari taunya di mana? Telepon Pastor Edwin, bisa. Pastor Febri, bisa. Atau bisa pakai app. Ada banyak app, tapi ini yang cukup komplit. Dan gratis. Ada apps lain kita mesti bayar, yang premium. Ini gratis dan isinya cukup banyak. So this is what I mean. Kadang kita baca Alkitab, ini memperanakan ini memperanakan ini, peranakan ini. Ya Tuhan, apa gunanya gua baca ini? Anak gua bukan, ini berumur sekian jadi raja mati. Ini apa gunanya gua baca ini? Pas baca di sini, enduring word ini, kita baru ngerti, oh dicatat karena ini. Oh, lesson-nya ini buat saya. Oh, Yesusnya ada di sini, di kisah ini. Baru paham kita. Kalau nggak, kita kagak peduli namanya Sintike, Priscilla Aquila, siapa pula itu, gitu kan. Nah, di sini nih, itu kebuka. Jadi maksudku gini, yes, we need the Bible, okay? In many seasons in our life. In dalam mengajarin anak, dalam mengajarin kakak, adik kita kalau mereka mau diajar. Dalam kita sendiri butuh firman. Tapi I want to take you to the next level. Understand the firman. Dan let's do it in the leveling up kind of way. Nah, bisa baca buku. Wih, buku banyak, susah-susah. Ini paling gampang, enduring word. Dan ini informasinya komplit. Nih, tadi aku bilang tadi kan, angel of the Lord itu siapa, Hagar itu siapa, janjinya Tuhan itu apa, gitu loh. Semua ada jelasin, cuman bahasa Inggris. Tapi kita mau udah bisa dong bahasa Inggris, ya kan? Nah, ini kayak gini. Nah, ketika firman ini ngomong sama kita ya, satu yang kita bisa lakukan, tau nggak apa? Tulis diary. Kalau nggak, lupa guys. Coba gue tanya, minggu lalu khotbah apa? Minggu lalu. Masih ingat nggak? Ini saya yang kagak bisa dengar apa teman-teman yang diem? Kita cepat sekali lupa. Banyak informasi bisa hilang. Tapi kadang ada hal dalam hidup kita ya yang kita kena banget. Remanya pas dapet banget. Tuliskan. Contoh, ini ada seorang perempuan. Dulu populer banget karena dia itu bintang film panas. Bintang film porno. Oke? Dia hidupnya hancur, ditipu orang, obat-obatan terlarang, bangkrut. Tapi sekarang dia udah jadi seorang istri, menikah. Suaminya pendeta. Namanya Richard de la Mora. Dia penulis buku, dia pembicara, dia advokat buat orang-orang dari dunia seks industri yang mau keluar. Dia itu juga pastor young adult ministry di gerejanya. Namanya Brittany de la Mora. Dia nikah. Ini pastornya, suaminya seorang pendeta. Namanya Richard de la Mora. Tapi yang luar biasa, yang di-capture. Lihat ini. Ini beberapa tahun lalu. 3, 4, 5 tahun lalu. Ini IG-nya si cewek. Lihat dia punya caption. Apa namanya nih? Profile ya? Profile bio. Nah, Brittany de la Mora. I have searched for love in all the wrong places. But now that I found it, I want everyone to have it. Dia bilang, aku tuh cari cinta. Di tempat-tempat yang ternyata salah. Tapi sekarang aku udah dapet cinta. Aku mau semua orang punya cinta itu. Yang amazing, si cowoknya, si suaminya. Baca tuh. I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. Yoel 2 ayat 25. Artinya gini, aku akan mengembalikan kepadamu tahun-tahun yang dulu engkau itu digerogoti oleh hama. Lihat ya, istrinya hidupnya broken, hancur, being worn by the world, being stepped on by the world. Tapi suaminya bilang, aku akan mengembalikan kepada kamu tahun-tahun di mana kamu tuh ditindas. Gila ya. Lakinya bukan merendahin si istrinya. Alah, kamu ini masa lalumu. Tiap kali istrinya ngaco, ingat kamu masa lalunya siapa. Aku angkat kamu jadi istriku. Ingat itu. Enggak. Aku mau kembalikan tahun-tahun di mana kamu direndahkan, disiksa, dieksploitasi. Gila hatinya, cintanya. Dan dia dapat itu semua dari mana? Dari Bapa. Nah, oleh karena itu dia tulis di sini sebagai pengingatnya dia. Nah, teman-teman bisa lebih panjang lagi. Yang kita lakukan itu mencatat memori.
Ada buku yang kita pakai, ada jurnal yang kita pakai, ada diary. Biasanya taruh di Google Drive, di drive manapun, atau di sebuah buku. Catat apa yang kita dapat dari Tuhan itu. Ketika kita udah dalemin, itu baru powerful. Kalau kagak, kita baca kisah Hagar doang, kagak ngerti. Tadi kita udah baca kan ayat 6-10. Hagar, ya udah. Tapi pas dapet dalamnya, ya ampun, ternyata yang datang bukan malaikat sembarangan. Dan malaikat ini bukan malaikat buat semua orang, hanya untuk orang terpilih. Dan dipanggil pakai nama Hagar. Dan dikasih janji yang sama seperti janji Abraham. The covenant, Abrahamic covenant, diberikan pada Hagar. Gila ini wow gitu loh. Dan sekarang I understand. Ketika aku pun hancur, aku nggak sekaya, aku bukan si anak sulung, si kakakku yang luar biasa dibanggain ada di luar negeri. I am who I am, I think I'm a failure. Aku dikasih. Aku dipilih. Aku dibukain jalan. Aku diberkatin berlimpah karena Yesus mendamaikan aku. Yesus mengangkat aku jadi anaknya Bapa. Hidupku tersembunyi bersama Yesus di dalam Allah Bapa bersama Roh Kudus. That's me. Nah, waktu kita dapat rema itu, catat. Gua catat. Ini diary gua. Dulu gue punya cita-cita. Penginjilan dunia sebagai fokus Denny. Langkah-langkah tidak berurutan. 1. Belajar Mandarin di China. 2. Mengadakan fun gospel meeting di kota besar Indonesia. 3. Jalin relasi untuk fun networking. 4. Melatih diri, membuat dan menyampaikan khotbah. Gue komitmen pengen gitu ya. 5. Ikuti tren dunia, info, media, fashion. Ini diary gue. Waktu gue dapat sesuatu dari Tuhan, Denny, ingat dunia. Ingat hidup lu itu. Buat bawa dampak ke seluruh dunia, Denny. Ingat itu. Gue tulis di diary gue. Ini kalimat gue. God, lu lihat ya, ini gue lagi down. Ini kata-kata gue. God, you know that I'm not that brave. Gue pengecut. I'm not that brave. I often feel lonely and weak. I have surrendered my life into your mighty hands. Lead me and guide me. For I will go to the place you ask me to go. Strengthen the feeble knees. Calm my shaking hands. For I will stand until the end. Holding your mandate and your word in my heart. May you find me faithful and pleasing in your sight until I meet you face to face without any layer. One thing I ask, give me 3 things, kata gue. Joy, stability, and wisdom. The 3 things that I don't have. And I will go as you hold my hand and ask me to. Ini doa gue. Gue dapat sesuatu dari Tuhan, gue catat ini. Dan gue gambar. Cerita ada orang kecil, ya tentunya itu maksudnya gue, gitu ya. Dan berkata, lead me to the rock that is higher than I. Ada sebuah tangan di atasnya. I promise you, I will. Dan ini diary gue pada tahun 2009. Berapa tahun lalu? 13 tahun lalu. 13 tahun lalu. Gue nggak ngerti apa artinya shaking hands yang gue tulis di sini dan feeble knees. Berapa tahun lalu gue kena PTSD, mild depression. Di situ tangan gue gemeter dan gue nggak bisa ketemu orang di tengah keramaian. Gue takut. Gue depresi. Now I understand. Apa yang gue pernah minta ke Tuhan 13 tahun lalu. I write it down. Gue foto ini, gue masukin ke drive. The power of menabung, mencatat memori is very strong. Karena waktu kita susah, selalu saja ada kenangan manis pada masa paling pahit sekalipun. Tidakkah demikian? Dan memori itu dibangun. Memori bersama Yesus dibangun. Dicatat, ditulis. So guys, tadi di awal kita ngomongin soal tren, arah dunia. Kaum the non and the done. Dan tantangan teknologi dan semua yang akan maju. One thing is not changing. You know what? Our needs to stay sane. Dan hanya air hidup yang memuaskan. Yesus Kristus memuaskan hatiku, tapi jangan lupa, Yesus juga adalah Sang Firman. Oke, pribadi kedua Allah Tritunggal ini. Dia adalah juru selamat yang jadi manusia. Dia adalah sumber dari segala sumber, tapi dia juga adalah Sang Firman yang datang ke dunia
berinkarnasi. Jadi orang yang paling rendah dan paling lemah. Kalau dia ini lahir jadi orang yang paling kuat, maka komunitasnya yang main sama dia ya orang-orang kuat juga. Kayak di gym yang badannya berotot juga. Kalau Yesus lahir di rumah seorang saudagar yang kaya raya, ya maka lingkungannya dia orang-orang kaya semua, ya kan? Orang kaya main sama orang kaya. Di belakang rumahnya ada yacht, liburan makan siang bisa keluar negeri. Orang kaya. Kalau Yesus itu seorang Albert Einstein, maka yang ngerti dia ya orang yang pandai juga kayak Einstein. Tapi Yesus lahir di kandang binatang. Tidur di tempat makan hewan yang najis. Kenapa? Dia hadir ke tempat yang paling rendah. Supaya budak macam Hagar pun bisa menerima kehadirannya. Dan orang-orang macam kita pun, yang kena PTSD, yang depresi, yang merasa hidup ini adalah sebuah lelucon, bisa menyambut Yesus tanpa takut. Karena dia membuat dirinya accessible. Melalui kelahirannya dan melalui firman yang ada di tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, waktu kami capek. Thank you. Firman-Mu ada accessible buat kami. Kami pingin ngerti kedalaman firman-Mu yang seringkali kami barangkali kalau baca doang kagak ngerti. Makasih buat banyaknya tools, pelajaran yang bikin kami bisa cari tahu what is the meaning of this text. Dan dari situ kami catat, what is that for me personally. Karena jujur, dalam hidup ini, minimal 1 kali kami ini bakal stres berat, Tuhan. Di waktu kami sekarang lagi membangun hidup, atau kelak waktu orang tua kami meninggal dunia, atau kelak waktu pasangan kami meninggal dunia. Minimal 1 kali dalam hidup ini kami akan ngalamin rontok iman kami, hilang pijakan kami, hancur cita-cita kami. And that's why seperti the book of Eli, kami akan pegang erat. The book of life, Yesus Sang Firman, dan berita anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. God bless you all. Oke, baiklah. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you buat Pastor Denny yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang merasa diberkati boleh angkat tangannya. Katakan haleluya. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Pada multimedia kami persilahkan. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut informasi House of Glory dalam sepekan. Informasi yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang hadir ibadah secara on-site, dapat memberikan persembahan sebelum atau sesudah ibadah selesai di kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk gereja. Dan bagi jemaat yang hadir secara online, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atau scan QR Code berikut ini. Berikutnya, akan diadakan Holy Spirit Night pada hari Jumat 17 Juni 2022 jam 7 malam di HOG DC Mall lantai 2. Acara Holy Spirit Night ini akan dilayani oleh Ibu Gembala Pembina kita, yaitu Pastor Betty Handoyo dari Singapura. Untuk itu, kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti acara Holy Spirit Night ini, dan untuk seluruh aktivis dan pengerja diwajibkan hadir. Kemudian, Windsor Westomer, Isakar, dan Umas akan mengadakan retreat pada hari Sabtu 18 Juni 2022 jam 9 pagi hingga 3 sore di HOG DC Mall lantai 2. Retreat ini akan dilayani oleh Pastor Betty Handoyo dengan tema Face to Face, yaitu perjumpaan pribadi yang mengubahkan. Acara ini dikenakan biaya pendaftaran sebesar 50.000 per orang, sudah termasuk makan siang dan snack. Untuk itu, kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti dan diberkati dalam acara ini. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor berikut ini. Dan kami informasikan, ibadah doa puasa pada tanggal tersebut tetap berjalan seperti biasa. Berikutnya akan diadakan webinar keluarga dengan tema Sehat itu murah, sakit itu mahal pada hari Kamis 23 Juni 2022 jam 7 malam melalui Zoom. Webinar ini akan dilayani oleh Dr. Marcel Timotius Handoko. Dr. Marcel Timotius Handoko adalah seorang Chief Medical Director, seorang dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Pelita Harapan,
dan praktek di Klinik Brawijaya Kemang, Jakarta Selatan dengan layanan polispesialis keluarga. Untuk itu, kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti seminar ini. Dan untuk pendaftaran dapat menghubungi PDM Abraham dan PDM Soekardi Gea. Berikutnya akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Nandar Wirawinata dengan Jenny Natali Susilo pada hari Kamis 7 Juli 2022 jam 9 pagi di Kana Chapel HOG Eden Park. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan tersebut, dapat segera menghubungi Sekretariat GBI Windsor Square. Dan yang terakhir, akan diadakan Blessing Israel selama 11 hari 8 malam pada tanggal 14 hingga 24 November 2022 bersama Pastor Erwin Wijaya. Perjalanan akan meliputi Kairo, Saint Catherine, Taba, Yerusalem, dan Tiberias. Biaya perjalanan sebesar USD 2.750 berangkat dari Jakarta dan 2.950 USD berangkat dari Singapura. Bagi jemaat yang mau mengikuti Blessing Israel, untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ellen. Demikian HOG News dalam minggu ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya pengumuman dari Shine. Saya mau kenalan buat teman-teman, ada nggak yang hari ini baru pertama sekali join ibadah Shine? Boleh angkat tangannya? Ada? Atau mungkin ada temannya yang tahu bahwa kanan kirinya adalah kayaknya ini wajah-wajahnya baru nih gitu ya. Ada? Kayaknya ada tapi malu ya. Oke, nanti mungkin buat temennya yang bareng temen yang baru tadi, boleh langsung ke sana, ke ruangan VIP kita bersama nanti ada cece-cece, koko-koko yang keren banget akan menemani kalian untuk biar kita bisa kenal lebih lanjut lagi. Ke teman-teman, selanjutnya untuk persembahan, teman-teman yang onsite boleh memberikan persembahan nanti di kotak persembahan belakang. Untuk yang online ataupun teman yang onsite juga mau memberikan persembahan, bisa langsung transfer ke rekening yang ada di layar atau scan barcode. Oke, next. Oke, minggu depan kita tetap beribadah di tempat ini dan akan dilayani oleh PS Sheila Andries mengenai impactful relationship. Semuanya buat kita semuanya boleh join biar sama-sama kita belajar tentang impactful relationship. Yang terakhir, teman-teman kita tetap mungkin yang belum follow Instagram Shine boleh follow Instagram Shine_HOG untuk dapatkan update-update info dari kita ataupun sharing firman Tuhan. Dan untuk YouTube-nya supaya mungkin teman-teman ada series yang terlewat atau pingin denger lagi khotbahnya, boleh lihat di Shine HOG di YouTube kita. Oke teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang. Oke teman-teman, yuk kita bangkit berdiri. Sebelumnya sekali lagi kita diberkati, amin. Yang diberkati boleh angkat tangannya. Ada kamera di sini. Di mana ya kameranya? Oh, udah dipindahin ya. Oke. Pokoknya ada kamera di belakang ya. Anggaplah kita melihat Kak Dani. Oke, dan kita mau say thank you. Boleh saya lambaikan tangan. Oke, 1, 2, 3. Thank you Kak Dani. Oke, di situ ya kameranya. Oke. Ya, sangat diberkati dan aku berdoa teman-teman jangan lupa untuk download ya tadi ya aplikasinya. Dan jangan tunggu hidupnya merana dulu baru mulai baca Alkitab. Amin. Kita bisa mulai baca Alkitab dari sekarang sehingga waktu keadaan sulit itu datang kita sudah temukan jawaban dan kekuatannya. Yang mau katakan amin. Sangat diberkati hari ini dan aku berdoa minggu depan kita akan terus belajar ya mengenai impactful relationship. Yuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Tuhan terima kasih